Nah, ini teman-teman pemain dari Persib transisinya sangat-sangat bagus ya. Dari satu pemain ke pemain lainnya rapat ya, 1 2 3 4 5 rapat teman-teman, membuat pergerakan pemain-pemain dari PSS Sleman, Yepen ataupun Ipran Badim agak kesusahan. Nah, posisi Piskara berada di tengah menusuk ke dalam. Inilah yang aku bilang di awal musim yang diperbaiki Persib sekarang. Good. Okay God, ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan melanjutkan pembedahan strategi taktik bermain di Liga 1 teman-teman. Itu pertandingan antara Persib Bandung menghadapin PSS Sleman. Nah pada pertandingan ini Persib Bandung unggul teman-teman dengan skor 2-0. Gol dicetak Wander Luiz sama Castillion, sedangkan PSS Sleman yaitu gol dicetak oleh Aaron Evans. Nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lihat ke grafisnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kita lihat dari kedua tim Persib Bandung dan PSS Sleman. Persib Bandung menggunakan formasi yang sangat-sangat ideal, yang sangat disukai oleh Robert Rene Albert beberapa musim terakhir, yaitu formasi 4-4-2. Sedangkan PSS Sleman menggunakan formasi dari tahun lalu yang dia gunakan, yaitu 4-2-3-1. Nah, Persib Bandung teman-teman, kita bedah teman-teman ya, sangat-sangat berbeda dengan Persib Bandung di awal-awal musim. Nah, di awal musim teman-teman, pre-season lebih tepatnya teman-teman, yaitu Nazari teman-teman di posisi sini. Nazari dan Kim Kurniawan sangat-sangat susah untuk keluar dari tekanan lawan ataupun untuk berkreasi, dan dimana pada saat di awal musim mereka hanya berpatokan di sini aja teman-teman. Kurniawan di sini, Nazari di sini, saling berrotasi teman-teman. Kalau misalnya Nazari masuk ke depan, Kurniawan agak mundur ke belakang, ataupun Nazari mundur ke belakang, Kurniawan maju ke depan. Nah seperti itu aja teman-teman. Piskara masuk ke sini, Febri masuk ke sini. Nah ternyata teman-teman, kayak Coach Robert Rene Albert menonton video ini dan melakukan perubahan yang sangat signifikan yang membuat tim PSS Sleman kayaknya nggak bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, apa yang berbeda, apa yang berubah? Nah, di sini teman-teman, pada posisi Febri, Piskara ataupun Kim Kurniawan ini teman-teman, terjadi sedikit perubahan dalam hal rotasi pergerakan. Nah, kenapa bisa berubah teman-teman? Piskara, kita lihat teman-teman, pada pertandingan malam ini Piskara nggak hanya berada di posisi seperti ini teman-teman, dia menusuk ke posisi ke dalam, berada di bagian tengah teman-teman, Wander dan Castillion. Sedangkan Castillion teman-teman posisinya berada di posisi sini, di posisi sebelah kiri lebih seringan teman-teman, dan kadang melebar ke sebelah kiri. Wander di posisi sini teman-teman, Piskara masuk ke tengah. Dan inilah yang membuat perbedaan itu pada pertandingan kali ini teman-teman. Pada pre-season awal-awal musim, dari lini tengah teman-teman, Persib sangat-sangat jarang melakukan tekanan, sangat-sangat jarang melakukan tusukan. Nah, terbukti pada malam kali ini teman-teman, Piskara, Kim Kurniawan, Nazari berani melakukan tusukan dari lini tengah yang jarang dilakukan oleh Persib pada awal preseason. Nah, di sini Febri teman-teman kadang merubah juga rotasi permainan. Nah, dimana ketika Persib melakukan penyerangan dari sebelah kiri, ketika Castillion ataupun Ardi Idrus teman-teman melakukan penyerangan dari sebelah kiri, Wander bakal masuk ke tengah teman-teman, agak ke dalam, Febri masuk ke sini teman-teman. Nah, formasi mereka berubah menjadi formasi 4-3-3 dan Piskara posisi seperti ini. Nah, kadang Piskara masuk ke dalam teman-teman, seperti ini, masuk ke dalam. Nah, inilah perbedaan yang membuat lagi dan lagi aku bilang pada awal-awal musim yang tidak kelihatan di awal-awal musim, sekarang kelihatan. Ini evaluasi yang cerdas menurut aku yang dilakukan Coach Robert Rene Albert, karena Persib nggak hanya bakal terpaku dari sisi kiri, sisi kanan penyerangan. Persib juga berani melakukan penekanan, penyerangan dari lini tengah ini teman-teman, yang aku bilang lagi dan lagi pada pertandingan ini teman-teman. Castillion menurut aku ya, dia sedikit bermain melebar. So walaupun dia sering masuk ke dalam, dia sering melakukan lebar lapangan, bermain lebar lapangan. Kenapa teman-teman dia bermain lebar lapangan? Di sini peran Piskara teman-teman, dia masuk ke tengah, Castillion berada di posisi kiri teman-teman, Wander sebagai target man. Cerdas sih menurut aku, dan disokong oleh Ardi Idrus ataupun Supardi. Ya, menariknya teman-teman, pada pertandingan ini PSS Sleman tidak bisa membaca pergerakan dari Kim Kurniawan, Nazari ataupun Piskara itu sendiri teman-teman. Kelihatan dari
Batata ataupun Skarta sangat-sangat sering telat teman-teman menutup pergerakan dari pemain-pemain lini depan Persib Bandung ataupun lini tengah yang diisi oleh Fiskara teman-teman. Itu beberapa kali cuplikan yang bisa kita saksikan. Batata teman-teman sering telat untuk menutup. Sukarta hanya sendiri teman-teman untuk men-screening pemain-pemain Persib sebelum berhadapan langsung dengan Aaron Evans ataupun Ramadan teman-teman. Di sisi lain teman-teman, penyerangan dari PSS Sleman ini juga tidak terlalu variatif. Dalam hal maksudnya tidak melakukan permainan seperti biasa PSS Sleman lakukan, yaitu dengan melakukan passing to passing, bermain dari bola kaki ke kaki. Itu nggak kelihatan pada pertandingan kali ini teman-teman. Dan secara sederhana teman-teman, pada pertandingan ini lini tengah Persib berhasil mengalahkan lini tengah daripada PSS Sleman. Nah, kita lihat langsung teman-teman ke video ya. Nah, ini teman-teman gol cepat daripada PSS Sleman yang mengejutkan ya. Aku pun sangat-sangat terkejut bisa terjadi gol nih. Nah, ini posisi Aaron Evans teman-teman ya. Memang tidak terkawal pada sebelum terjadinya gol. Nggak terkawal, bisa kalian perhatikan Aaron Evans nggak terkawal. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman, Aaron Evans lagi dan lagi aku bilang nggak terkawal. Semua pemain Persib fokus ke bola dan pemain lain. Ini teman-teman. Nah, ini lagi teman-teman aku bilang Aaron Evans nggak terjaga. Jeger. Kenapa bisa gol ini terjadi? Ini menurut aku pengalaman yang aku rasakan teman. Ini awal-awal babak. Konsentrasi itu perlu. Nah, pada awal-awal babak ini konsentrasi pemain Persib ini belakangnya agak sedikit longgar ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini teman-teman dari posisi sebelah kiri ya, plank pada pertandingan kali ini dilakukan oleh Persib. Memang sering juga dilakukan pemain Persib dari permainan sebelah kiri sebelah kanan, tapi sekarang udah variasi. Nah, ini teman-teman, one two touch ya dari Fiskara ke Ardi Idrus. Nah, pertama mainnya di PSS Sleman. Menarik teman-teman, Kim Kurniawan, Omid Nazari. Nah, mereka ini selalu teman-teman bertukar posisi. Kadang Omid yang maju ke depan, kadang Kim yang mundur ke belakang. Nah, di sini teman-teman posisi dari Wander Luiz. Kita lanjut. Pelanggaran ya. Nah, ini teman-teman bola mati. Gacor sih menurut aku bola-bola mati Persib kali ini. Nah, di sini bisa kalian perhatikan lagi teman-teman, Castillion, Wander Luiz, Kim Kurniawan. Nah, Kim Kurniawan yang dari awal aku bilang di starting 11 yang kita bahas di awal, dia tidak hanya berpatokan di lini tengah teman-teman, dia udah berani menusuk ke dalam. Nah, ini Fiskara teman-teman, posisinya di tengah, nggak hanya berada di posisi sebelah kiri. Peluang teman-teman. Jeger. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman posisi Wander Luiz agak ke tengah seperti yang kita bahas di awal. Castillion melebel ke kiri teman-teman. Nah, Febri maju ke depan, menusuk ke dalam teman-teman. Dan ini perbedaan di preseason sama sekarang yang dirubah oleh Robert Rene Albert. Nah, ini teman-teman. Akhirnya gol. Gol. Tapi selain itu jangan kalian lihat gol ini aja. Posisi Fiskara teman-teman. Nah, posisi Fiskara berada di tengah, menusuk ke dalam. Inilah yang aku bilang di awal musim yang diperbaiki Persib sekarang. Good. Bola mati lagi guys. Gila sih bola mati ya. Nah, ini teman-teman pemain Persib berani ya dari tengah ya teman-teman ya. Dari tengah. Kim Jeffrey Kurniawan maju ke dalam, menusuk ke depan dan meninggalkan Omid Nazari ke belakang teman-teman. Biasanya pada awal musim di sini ada Omid, di sini ada Kim. Sangat boros teman-teman ya. Nah, di sini pemain Persib berani teman-teman, sekali lagi gue berani melakukan perbedaan tersebut. Dan di sini teman-teman posisi dari Fiskara, Wander Luiz, Castillion yang posisinya sangat-sangat berbeda pada awal permainan, awal game dan pertengahan game, di akhir game. Dan itulah membuat pemain-pemain dari PSS Sleman agak sedikit keteteran. Kita lihat teman-teman. Nih, Fiskara masuk ya dari tengah melebar ke kiri. Ini teman-teman. Wow. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman golnya ke tiang jauh ya. Berapa kali gol dari Persib nih gila sih menurut aku. Tandukannya canggih kali. Ini teman-teman. Gila sih. Secara postur lawan yang dihadapin oleh Wander Luiz agak sedikit kurang bisa mengcover teman-teman. Gila sih Wander Luiz di awal musim sedikit buruk, di musim pertama awal musim gacor. Nah, ini teman-teman Fiskara masuk dari tengah ya, bukan dari flank kiri ataupun flank kanan. Kita lihat. Ini teman-teman
melebar ke sebelah sini teman-teman, dibuka oleh Wander Luiz, terlepas. Nah, kita nggak melihat itu aja teman-teman, kita lihat dari pergerakan Kim sama pergerakan Vizcarra. Kim pemain di dua double pivot Persib Bandung udah berani masuk ke dalam, nggak hanya berada di tengah teman-teman. Itu yang salut aku, yang kelihatan banget perbedaannya. Sedangkan di sini teman-teman, PSS Sleman dari Batata ataupun Sukarta agak sedikit lambat melakukan penutupan ataupun mengcover pergerakan dari dua double pivot ataupun pergerakan Vizcarra yang masuk ke dalam. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman, pemain Persib menggunakan formasi ataupun strategi di precision yang mereka gunakan. Nah, ini meletakkan dua double pivot teman-teman, udah stabil di tengah, dan 4 pemain di depan teman-teman. Ada flank kiri Vizcarra, Wander Luiz, Castillion, dan Febri. Ini kenapa dilakukan Persib? Mungkin untuk mengamankan, lebih memposisikan keunggulan mereka teman-teman. Kita lihat nih, ini pakem mereka banget sih, 4-2-4 jadinya. Nah, ini teman-teman posisi dari Vizcarra teman-teman, berada di tengah, ditutup oleh ini teman-teman pemain dari Persib Bandung mengcover di posisi sini. Berbeda banget sih, dan Vizcarra juga balik ke posnya. Nah, ini teman-teman pemain dari Persib transisinya sangat-sangat bagus ya, dari satu pemain ke pemain lainnya rapat ya, 1, 2, 3, 4, 5 rapat teman-teman, membuat pergerakan pemain-pemain dari PSS Sleman, Yepen ataupun Ipran Badim agak kesusahan, ataupun ini pemain dari PSS Sleman kesusahan nih teman-teman, rapat. Nah, jadi teman-teman, sampai situ aja video. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan see you the next video, bye.